desa, anak ini pencuri gaib. Dia sudah 2 kali melakukan pencurian. Betul. Ya, betul. Pak, dulu Nabil pernah kita tangkap karena ada buktinya. Lalu dibawa sama Ibu Dewi ke kantor polisi. Tapi kenapa sekarang dia bisa berkeliaran lagi? Dan Bu Dewi sudah menjelaskan bahwa Nabil itu sudah meresahkan warga. Perhiasan warga semuanya hilang. Saya nggak bohong, saya nggak pernah mencuri. Nabil, kamu selalu saja membuat repot saya. Saya memang bawa Nabil ke kantor polisi. Tapi di tengah jalan, dia tiba-tiba lari. Dia pura-pura ke kamar kecil, malah kabur. Anak ini benar-benar bukan anak biasa. Jangan-jangan dia bukan manusia. Sebentar saudara-saudara, sebentar. Kita teh nggak bisa menghakimi sendiri. Kita nggak punya bukti dan juga nggak ada saksi. Betul nggak? Betul, Kang Ustaz. Betul. Mana saksinya? Oh, kan? Pak Ustadz, gimana caranya mencari saksi? Orang dia ini kalau mencuri itu bisa ngeceling Pak Ustadz, menghilang. Iya kan? Sudah. Kamu dengar ya? Semua warga di sini bilang bahwa kamu sudah mencuri. Mencuri secara gaib. Sama siapa kamu belajar gaib teh, sama siapa? Pasti sama kakeknya. Dua-duanya harus disingkirkan. Kamu teh sudah membuat malu wilayah kami. Saya tidak suka di wilayah ini ada orang yang menganut ilmu gaib atau ilmu hitam. Saya ini cuma berpedoman kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ini nggak pernah mencuri apapun. Saya ini juga bukan pencuri gaib. Diam kamu. Pak Kohar Takur, Nabil harus dihukum supaya jerah. Dan kakeknya juga harus dihukum. Ya, betul. Jangan! Bapak-bapak, ibu-ibu, saya selaku kepala desa yang paling ganteng di wilayah ini, Kohar Takur, memerintahkan kepada kalian semua untuk menjebloskan anak ini ke bekas kandang kambing saya. Kurung beberapa hari. Sampai akhirnya kita jebloskan ke penjara. Ke polisi kita serahkan. Tahan! Bawa dia! Kang Ustaz, kalau Kang Ustaz sedih kan jadi saya ikut nangis juga, Kang. Gaib Iya, Kang. yang dikatakan umatnya Rasulullah SAW yang beriman. Cobaan begitu berat. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah jaga orang-orang bersama kita. Amin. Dan satu lagi, Kang. Nanti Kang Ayub teh tiap hari jengukin Nabil ya, bawain makanan. Siap, Kang. Wallahi, Kang. Saya siap, Kang. Demi Nabil. Ya sudah. Sekarang sudah masuk waktu asar. Kita ke musola yuk. Assalamualaikum. Ustadz ini bakalan jadi penghalang juga. Zailani dan Mandar mendapat tugas belum jalani juga. Apa dia lupa? Maling dasar maling ya. Ayo Kang, masukin Kang. Masukin. Ayo. Masuk. Rasain kamu ya. Lepasin! Saya ini bukan pencuri! Ya Allah, berilah hamba kekuatan dan kesabaran ya Allah untuk menjalani ujianmu ya Allah. Lepasin! Udah jangan banyak berdoa. Kamu memang pantas tinggal di tempat ini. Nah, biar mana teh kapok, kapok. Biar kamu rasa. Lepasin saya! Ya Allah, berilah hamba kesabaran ya Allah untuk melakukan cobaan dari kamu ini ya Allah. Sudah, kamu diam di sini. Ya Allah. Nabil.
kamu di mana, Nak? Kamu di mana? Allah, aduh perutku sakit banget. Wah, lapar. Ya Allah, kepala saya pusing ya Allah. Dada saya sakit. Dada saya sakit ya Allah. Ya Allah, dada saya sakit sekali. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Itu siapa yang tergeletak, Kang? Masya Allah. Ayo kita lihat. Ayo, Kang. Astagfirullahaladzim. Kakek sini. Kakek sini, Kang. Ya Allah, Kek. Kek. Ya Allah. Ayo. Gotong bawa ke rumah saya. Ya Allah. Allah Akbar. Kita terima Pak Ustadz. Allah Akbar. Ya Allah. Nabil, kami datang untuk menghibur kamu. Assalamualaikum Jangkrik. Assalamualaikum kunang-kunang. Waalaikumsalam. Kami sangat sedih melihat kamu seperti ini. Iya, semoga kamu kuat dan sabar menghadapinya. Iya, amin. Yaudah kalau gitu aku mau sholat tahajud dulu ya. Ya Nabil. Mami bilang, kalau dalam waktu 1 tahun ke depan, kamu nggak bisa hamil, saya harus menceraikan kamu. Mana bisa saya hamil? Ya artinya, saya harus menceraikan kamu. Saya punya cara terakhir untuk supaya saya bisa hamil. Kamu jangan mimpi, Ma. Kita udah bolak-balik ke Singapura, nggak ada hasilnya. Pengobatan alternatif yang manapun udah kita jalanin, hasilnya juga 0. Ada satu cara. Tapi saya yakin kamu tidak akan mengizinkannya. Apa itu? Izinkan saya untuk menikah lagi. Kamu udah gila ya? Kalaupun saya izinin kamu menikah lagi, kamu tetap nggak bisa punya anak. Bisa. Maksud kamu gimana? Saya harus menikah dengan laki-laki yang bukan bangsa manusia. Enggak. Saya nggak mungkin ngizinin kamu ngelakuin itu. Dosa besar. Dosa kita udah banyak, Ma. Ngapain kita tambah sama dosa yang nggak mungkin diampuni sama Allah? Kamu nggak usah sok religius. Kamu udah benar-benar gila kalau kamu ngelakuin ini semua. Saya akan lebih gila lagi kalau saya tidak bisa mendapatkan warisan 1 triliun saya. Dewi semakin aneh. Kalau kamu tidak mengizinkan dan saya tetap tidak bisa punya anak, kamu harus menceraikan saya. Intinya, kamu izinkan saya menikah dengan orang lain, atau kamu ceraikan saya.
Subhanallah, suara kamu enak banget. Baru kali ini aku mendengar anak manusia bersalawat membuat aku menangis. Iya, kamu hebat. Kamu yakin gak mau lari dari sini? Iya, aku nggak apa-apa kok. Aku mau jalani ini dengan ikhlas. Kamu hebat, Nabil. Makasih ya sahabat-sahabatku. Ya sudah, kalau begitu saya tinggal dulu. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal ataya. Mak, kita ke tempat Nabil yang dihukum warga ya, Mak. Kasihan dia. Iya, Mak juga udah siapin buat Nabil. Alhamdulillah. Ayo kita jalan. Mami tunggu kabarnya. Bawa dia ke panti asuhan. Dia tidak ada gunanya lagi jadi pancingan kamu. Nabila nggak mau tinggal di panti asuhan. Nabila nggak mau. Diam! Kamu harus tinggal di panti asuhan selamanya. Nggak mau. Mama jangan tinggalin sama Nabila. Bisa diam gak sih? Dewi, cepat bawa dia ke panti asuhan. Sebelum nanti Fauji pulang jogging, lebih repot lagi. Dia pasti akan belain dan pertahanin Nabila. Iya, Mi. Aku nggak mau tinggal di panti asuhan. Aku mau tinggal di sini. Nabila, dengar. Kamu pantas tinggal di panti asuhan. Kamu itu bukan anak kandung Mama Dewi dan Papa Fauji. Dengar itu. Ma, yang bohong kan, Ma. Nabila itu anak mama sama mama kan. Kamu memang bukan anak kandung saya. Enggak, Nabila nggak mau tinggal di panti asuhan. Nggak mau. Aduh, udah deh, gak usah melas. Mi, saya pergi dulu ya, Mi. Yuk. Dewi pergi kemana ya? Kok nggak bilang mau pergi? Dan kayaknya ada Nabila tadi di sebelahnya. Ada apa ya? Mami, Ada apa? tadi saya lihat Dewi ngebut keluar dari rumah. Ada apa sih? Apa Nabila sakit? Nabila dibawa ke panti asuhan. Kenapa, Mami? Nabila itu udah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Nabila bukan anak yang bisa memancing kehamilan istri kamu. Nabila itu penghalang untuk kehamilan istri kamu. Ya nggak begini caranya dong, Mami. Harusnya Mami sama Dewi ngomong dulu sama saya. Untuk apa? Kamu juga pasti akan nahan dia. Benar kan? Sekarang kamu harus ikutin aturan saya. Atau kalau tidak mau, kamu boleh angkat kaki dari sini. Mami tinggal di sini malah bikin rusuh. Saya akan susul Dewi. Fauzi, kalau kamu susul Dewi dan ajak kembali Nabila ke sini, kamu ceraikan Dewi. Ma, jadi bener. Nabila bukan anak kandung Mama. Iya, kamu bukan anak kandung saya. Dan kamu lebih pantas tinggal di panti asuhan. Suara ban pecah. Resek. Kamu tunggu di sini ya. Halilintar itu.
Jangan-jangan penguasa gunung berapi itu marah gara-gara aku dan Dewi selalu gagal kasih tumbal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Gak mungkin gunung kembali meletus. Apa jangan-jangan Nyai benar? Penguasa gunung berapi murka. Saya akan tunggu situasi alam kembali normal. Ngapain kamu? Berdoa, mah. Dangding dang, dangding dang. Oh ya Nabil, kita harus pergi dari kampung ini untuk beberapa menit. Emangnya kenapa? Soalnya di sini bakal ada kejadian sesuatu deh. Aku bantu lepasin ya. Aku harus jalan ini biar Allah yang membolak-balikan hati orang-orang. Jadi orang-orang nanti bisa membukakan tali ini. Subhanallah. Nabil, kamu itu anak manusia, tapi hatinya kayak malaikat. Terima kasih. Ya udah, aku temenin kamu ya. Iya, terima kasih ya. Nabil, bannya makin hebat. Iya. Aku harus keluar dari goa ini. Aku harus keluar dari goa ini. Tolong! Tolong! Bamba! Bamba Kobra! Tolong! Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kakek. Kakek. Nabil, Pak Ustaz. Oh, kakek mau ketemu Nabil. Saya panggil sebentar ya. Bisa, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Saya rasa saya sudah tidak kuat, Pak Ustaz. Saya titip Nabil. Dia tidak punya siapa-siapa, Pak Ustaz. Insya Allah, Kek. Insya Allah saya jaga. Gozali, kamu teh ngapain di situ? Loh, kok Abi bisa ngeliat aku? Gozali, kamu jaga kakek. Abi mau nyusul Nabil. Ah, oga Abi. Astagfirullahaladzim. Kamu teh kalau disuruh orang tua nurut. Pak Ustaz, saya mau sholat sunnah dulu. Punten, tapi kakek udah wudhu kan? Insya Allah, Pak Ustaz. Ya, silakan ya. Allah. Kakek. Kakek. Meninggal, Bi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakek! Kita harus ke kakek! Kita harus segera ketemu kakek! Ada apa, Nabil? Aku tadi seperti lihat mukanya kakek. Pokoknya kita harus ketemu kakek. Sekarang, ayo! Jangan. Nabil, Allah mengingatkan kita untuk tidak tergelincir jauh dalam kesesatan. Pokoknya aku harus mencari kakek. Harus cari kakek. Nabil! Mang Ayub! Ya Allah, Nabil. Kamu tidak apa-apa, Nabil. Alhamdulillah, aku nggak apa-apa, Kang. Kamu dicariin sama Kang Ustadz. Kenapa? Ada apa? Ini soal kakek, Nabil. Kakek kenapa, Mang? Ya udah, pokoknya sekarang kamu harus ke rumah Kang Ustadz dulu ya. Aduh, kakek gimana, Mang Ayub? Kakek kenapa, Mang? Terus gimana, Mang? Pak Kepala Dusun, gimana, Mang? Udah, pokoknya kamu gak usah pikirin soal itu. Soal kepala dusun biar nanti Bang Ayub sama Kang Ustadz yang ngurus, ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya, Nabil. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayo, Nabil. Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Nabil. Kakek bangun ya. Kakek jangan ninggalin Nabil.
Kasihan Nabil, Kang Ustadz. Kang Ayub, coba umumkan keluarga tentang meninggalnya kakek Sidik. Terus coba pesankan liang lahat yang di tanah sebelah. Iya, Kang Ustadz. Pak, ini teh ada apa ya? Kami lagi mencari anak ini, Pak Ustadz. Betul, Pak Ustadz. Kami ingin menangkap Nabil dan memasukkannya lagi ke kandang kambing. Sudah cukup dia keluar karena mengurusi pemakaman kakeknya. Pak, nggak bisa gitu. Kita teh nggak bisa main hakim sendiri. Sekarang saya tanya, mana bukti, mana saksi? Nggak ada kan? Iya, Kang. Mana bukti dan saksinya? Jangan kayak orang jahiliyah tuh, Kang. Kami tidak butuh bukti dan saksi, Pak Ustadz. Tapi emang Nabil itu pencuri gaibnya. Betul nggak? Betul. Nabil pembawa petaka di kampung kita. Dan kalau kampung kita ingin bebas dari petaka, kita usir Nabil. Betul. Kita usir Nabil. Cukup!